Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejenak jadian dulu deh. Klinik Mitra Sehat. Sehat, sehat, sehat. Yes. Lagi. Klinik Mitra Sehat. Sehat, sehat, sehat. Yes. Pangapunten, sebelumnya saya di sini berdiri menggantikan Dr. Dewi yang mana Dr. Dewi baru mendapatkan uji hadiah akan juga dari ayahanda Dr. Dewi Kamalasari yang dibawa. Di sini nanti mungkin saya bukan perlu hadir, sekedar sharing saja. Ini kan sudah dapat private satu-satu deh. Tapi di sini sekedar sharing di mana nanti ada bahas tentang lupus DM. Udah pada tahu apa itu lupus DM? Belum. Lupus DM itu di mana kondisi kaki yang pada menderita orang yang menderita diabetes mellitus yang sudah ada nanah. Jadi luka yang sudah bernanah dan menimbulkan bau. Dan pada kondisi ini ada tanaman yang berbeda-beda dari grade 1 sampai grade yang final sampai yang finasi. Grade 1 di mana grade 1 itu lukanya itu masih dalam kategori yang ringan, yang mungkin ada goresan, mungkin atau mungkin apa ya, gatal yang mungkin digaruk itu juga bisa. Terus untuk yang semi final yang sudah harus bila kuku masuk itu berarti dokter. Jadi dipotong, dibersihkan sampai dalam. Terus kalau memang sudah menanjak, itu segera dibawa ke fasilitas CNM. Nanti dihadiri kondisi itu memang harus dilepas atau memang masih bisa menggunakan obat oral. Ya. Kalau memang kondisi yang seperti itu memang sulit ya Bu ya. Soalnya nanti kalau seandainya itu bilang itu juga bakal kayak kita lagi. Jadi masuk lagi. Kalau ini sudah sampai buka itu tapi bisa bukan ya ada sudah sampai ya monggo kita juga mungkin ada lagi sebentar belakang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ibu-ibu pengurus yang nanti saya ikut berduka cita atas tepatnya meninggalnya bapaknya Ibu Dokter Dewi. Semoga diberikan kekuatan khusnul khotimah. Yang saya tanyakan ya ini suami saya itu kan gulanya tinggi, diabetes, sering kontrol ke sini juga, sering dites. Kalau itu kok sering itu gatal ya, itu sering gatal, pokoknya kakinya itu sering gatal, tapi yang katanya sini itu gatal, tapi tidak luka. Tapi kalau ada luka sedikit itu udah takut nanti kalau terjadi ya. Tapi kemarin tak kasih itu dialog yang air keras itu sampai itu udah sembuh. Nanti kok itu alkohol, air keras sama kasarnya itu saya buat itu saya openi setiap beberapa hari sudah sembuh. Tapi kalau malam itu sering gatal, sering kakinya panas. Kalau tidur rasanya kayak itu kakinya itu paling darahnya itu paling gerempet, tapi namun tidak bangun tidak apa-apa gitu. Terima kasih.
Bu Sri Haryani Banjarbaru. Di sini ada kasus dari suaminya Ibu sendiri. Untuk kadar gula yang tinggi, kenapa kok bisa menyebabkan rasa gatal di kaki dan rasa panas di kaki? Itu udah menjadi penyebab penyakit Bapak Ibu. Soalnya apa? Dengan kadar gula yang tinggi itu kan sirkulasi darahnya itu tidak normal, jadi menyebabkan panas. Terus untuk gatal itu kemungkinan ya Bu, kemungkinan itu dari struktur kulitnya itu kering. Ya, struktur kulitnya itu kering, makanya itu menyebabkan gatal. Seandainya kok menyebabkan gatal, boleh kok nanti dikasih yang lembab-lembab itu tadi. Boleh dengan produk almond atau mungkin dengan produk-produk Hindu yang lain, tapi dengan catatan tidak ada luka. Jadi seandainya kok ada luka, itu tadi disebutkan kalau ada luka dikasihnya alkohol ya Bu. Sebenarnya kalau dikasihkan alkohol itu belum tepat ya. Seandainya mau membersihkan luka itu dengan cairan infus saja. Darah basah itu apa? Terus solusinya untuk pengobatan luka gula darah kering sama gula darah basah itu apa, sama apa beda? Yang ketiga, kita tuh pasti sering ya dengar, oh tuh gula darah kok pasti lama-lama kok mesti cuci darah, itu gimana itu? Tolong jawab. Yang pertama dari pertanyaannya, apa perbedaan dari gula darah kering dan gula darah basah? Sebenarnya gula darah itu memang sama, ditimbulkan dari kadar gula darah yang tinggi. Kalau yang membedakan gula darah kering sama gula darah basah itu dilihat dari tingkat luka. Kalau gula darah kering itu biasanya penderita itu berat badannya turun drastis, jadi kecil gitu. Jadi berat badannya itu turun secara tiba-tiba dengan kadar gula yang tinggi itu. Untuk gula darah yang basah itu biasanya ditimbulkan dari luka. Jadi memang benar-benar sudah luka, mempunyai luka di kaki, sudah memiliki baru. Terus untuk berat badan itu biasanya di gula darah yang basah itu masih stabil, jadi tidak ada penurunan, itu juga bisa dengan kadar gula darah yang tinggi. Kalau untuk kadar gula darah yang tinggi kok berat badannya turun, itu bisa dikatakan gula darah penderita gula darah yang kering atau basah. Terus untuk penanganan ya Pak, untuk penanganan bagi gula darah yang basah ini ya. Kalau untuk gula darah yang kering kan tidak ada luka ya. Kalau gula darah yang basah itu dilihat dulu dari tingkat lukanya. Kalau memang dari lukanya itu masih kecil, masih penanganannya masih gampang ya, masih ringan. Dengan cara medikasi rumahan, medikasi yang memang masih ringan dengan mengandalkan cairan antibiotik, cairan NaCl, terus penggunaan antibiotik dengan obat oral. Kalau memang sudah di fase terminal, sudah grade-nya itu sudah agak tinggi, ya tetap nanti harus di fasilitas kesehatan untuk penyembuhan lukanya, untuk medikasi lukanya. Terus kenapa kok penyakit gula darah ujung-ujungnya ini mungkin untuk sharing kali ini sudah disudahi di sini ya Bu ya. Mungkin semoga bisa bertemu lagi di Prolanes bulan depan. Kita loh ya, oh iya udah 2026, setahun lagi Prolanesnya ya. Mungkin bisa menjadi manfaat untuk sharing kali ini. Mohon maaf bila masih ada kata-kata yang mungkin belum bisa dicerna, mungkin belum bisa dipahami. Nanti kita belajar lagi ya Ibu-Ibu ya, belajar lagi di pertemuan yang selanjutnya. Cukup sekian.
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk prolanis selanjutnya diumumkan di grup prolanis ya ibu-ibu.